Nah, bagian selanjutnya ini yang terpenting adalah tempat untuk ngoding atau ngetiknya. Nah, ini ngetiknya kita pakai apa? Istilahnya adalah code editor atau script editor. Biasanya itu kita harus install dulu. Nah, ini yang saya kenalkan adalah code editor yang online, ya. Jadi tidak perlu install, hanya perlu online saja membuka di Google Chrome atau Safari atau Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Kenapa kita membutuhkan code editor? Berikut saya contohkan tampilannya kalau menggunakan code editor ketika kita membuat website, ya. Nah, yang ada di hadapan kita kalian atau kita sekarang, kita sekarang ini adalah menggunakan web lab milik code.org. Web lab ini saya rekomendasikan bagus untuk anak-anak karena code.org memang atau code.org akan memang berkomitmen untuk pembelajaran anak-anak, ya. Cuman memang ada sedikit keterbatasannya, mereka ada bug atau memang tidak membolehkan memasukkan iframe. Seperti kita embed video YouTube seperti yang saya tunjukkan di kelaskudigital.com tadi, kan ada video YouTube yang bisa diputar di dalam website, itu tidak diperbolehkan di code.org ini, di web lab, ya. Saya nyebutnya web lab aja, ya, web labnya Studio Code, ya. Web lab Studio Code. Nanti cara membukanya di mana saya tunjukkan. Ini adalah contohnya, ya. Sebelah kanan ini adalah hasilnya yang saya coret dengan tanda merah. Ini adalah hasil websitenya, ya. Ada tulisan hobi bisa jadi profesi, lalu seperti ini, kemudian ini adalah paragraf, ini adalah gambar, kemudian untuk mengunjungi video atau lihat video tidak boleh iframe tadi, ya, dilarang sama Studio Code Web Lab, tapi kita bisa memasukkan link. Nah, tampilan yang sebelah kanan yang penuh coretan tadi itu di coding, ngodingnya, script codingnya menggunakan sebelah kiri ini. Nanti saya tunjukkan nyambung-nyambungnya, ya. Saya pakai warna kuning aja biar nggak terlalu mengganggu. Hobi bisa jadi profesi, yang ada adalah di sini. Nah, hobi bisa jadi profesi, ditulis di sini, hasilnya begini. Tulisannya gede, tebal, warnanya biru, dan ada kotak pinggirnya. Itu semua ada codingannya, ya. Kalau diperhatikan, warnanya biru akan ada tulisan di sini, color blue. Dia di tengah, center. Kemudian ada border, ada pinggiran, ya. Bordernya warna apa? Bordernya solid green dengan ukuran 3 pixel. Text transformnya uppercase atau gede semua. Lebarnya 50%. Jadi hanya membuat tulisan hobi jadi profesi sekotak gini, kita harus ngoding sebanyak ini. Nah, makanya kalau untuk pemula atau untuk anak-anak dianjurkan, kalau di studio web lab ini dianjurkan umur 13 tahun ke atas. Jadi anak-anak SMP ini yang dianjurkan. Kalau di kelasku digital, anak umur 10 tahun, kalau dia sudah bisa belajar Scratch dengan baik, diperbolehkan ikut. Dan dia telaten, mau ngetik satu persatu, ya. Kalau anaknya tidak tertarik, tidak perlu dipaksakan dulu, ya. Kemudian ini tulisan semua orang bisa punya hobi. Nah, ini ada tulisannya. Kalau diperhatikan, sebelum ada tulisan yang sama, selalu ada seperti huruf yang diapit oleh tanda siku. Tanda siku, ya, seperti tanda siku. Seperti gini. Ini kalau ini kan dia sebelum
hasilnya hanya tulisan, tapi dia diapit oleh tanda siku. Namanya elemen buka H2 dan elemen tutup H2. H2 itu heading. Heading itu seperti judul. Judul dari teks. Nah, itu ada elemen namanya, elemen atau tag kodenya sendiri. Jadi ini biru, kemudian gede, ini lebih kecil ukurannya. Nah, kalau dilihat tulisan hobi ini pakai H1, angkanya H1. Semua orang bisa punya hobi, tulisannya pakai H2. Sedangkan yang bawah, saya ganti warna lagi, yang ini, yang seperti kecil-kecil kayak tulisan kita biasa baca, itu ini kan, lorem ipsum sampai sini. Nah, yang mengawalinya adalah P. Huruf yang diapit di antara tanda siku adalah P. Ini adalah elemen P atau elemen paragraf. Nah, itu nanti dipelajari di HTML ya. Ada yang namanya elemen-elemen atau tag yang memang sudah strukturnya atau sintaksnya atau cara nulisnya memang gitu. Kalau saya mengistilahkan cara ngobrolnya HTML seperti itu. Harus dimulai sesuatu yang diapit dan ditutup dengan sesuatu yang diapit dengan slash atau garis miring ya. Kemudian cara memasukkan huruf atau teks itu berbeda dengan cara memasukkan gambar. Kalau diamati di sebelah sini, gambar itu ada di sini kodenya. Nah, kalau memasukkan gambar, kita tidak pakai ini H1, H2, atau P, atau H3, H4, dan lain-lain, tapi pakai IMG. Jadi siku, tutup, IMG. IMG, kenapa kita pakai IMG? Gimana kita bisa tahu pakai IMG atau pakai P atau pakai H1? Nah, nanti itu belajar di HTML. Nanti bisa lihat di Witrischool. HTML text, HTML image, HTML link, HTML apa saja yang diperlukan. Nah, sintaksnya, sintaks atau cara menulisnya itu nanti bisa dipelajari di Witrischool. Nulisnya, ngetiknya di sini. Di sini, di code editor, di sini. Namanya ya, ini istilahnya ngetiknya di code editor. Nanti hasilnya langsung jadi kayak di sebelah kanan ya. Ini adalah code editor online. Nanti langsung ada hasilnya di sini. Jadi pemula pasti senang gitu ya. Kemudian ini kita memakai apa? Memakai Studio Code Web Lab istilahnya. Nanti bisa cari di Google juga, nanti bisa melihat juga link yang diberikan di resource dari kursus ini. Nah, Studio Code Web Lab nanti bisa dicari. Pokoknya intinya code editor online adalah kita ngetiknya di situ, hasilnya juga di situ dan online. Harus online. Nah, kayak gini ya, online. Bisa dibuka di Google Chrome ataupun di Safari, di Firefox, dan macam-macam browser yang biasa dipakai. Nah, bagaimana jika untuk anak yang lebih gede atau anak yang sudah bisa punya akun yang diawasi orang tua atau pada pemula dewasa, apakah ada opsi lain selain code.org? Biasanya kalau belajar untuk anak-anak yang untuk pemula tapi dewasa dikenalkan dengan code.org ini tidak suka karena aduh childish banget, anak-anak banget gitu ya. Nanti bisa ditunjukkan dengan Trinket. Nanti bisa lihat trinket.io ya. Nanti harus login dulu, sign up dulu, login, sign up seperti biasa. Ya, sign up dengan Google atau dengan ini ngelink ke Edmodo sama Clever ya. Lalu login, kemudian tampilannya seperti apa? Sebenarnya mirip saja dengan yang ada di tadi code.org. Sebelah kiri adalah codingnya, sebelah kanan hasilnya. Ini adalah hasil dari beberapa murid di kelasku digital ya. Namanya ini anak
cowok-cowok, ada yang suka Minecraft. Nah, ini ngodingnya di sini kiri. Ngodingnya ini di sebelah kiri, codingnya, hasilnya di sebelah kanan. Nah, itu memakai Trinket. Dua-duanya sama, dan di Trinket ini kita bisa memasukkan video embed dengan iframe. Jadi kita bisa membuka YouTube ataupun dari video lain secara di dalam website ya gitu. Kalau di WebLab Studio Code dilarang ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini memberikan anak memasukkan gambar terlalu gede dan harus digeser kayak gini, berarti dia belum memasukkan kode CSS untuk mengatur kecilnya gambar. Nah, itu semua bisa dipraktekkan langsung di sini, nambahin, dan hasilnya itu di situ. Nah, itu adalah dua code online, code editor online yang disarankan untuk dipakai ketika belajar pemula membuat website ya, dua code editor online, WebLab Studio Code atau Trinket. Selamat mencoba. Simak cara membuat kode HTML pertama kali di video berikutnya.